Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di channel YouTube saya, Sodik Mufaddol. Dan pada kesempatan kali ini saya membuat suatu konten terbaru di YouTube saya, yakni konten diskusi, bertukar pikiran, pastinya ditemani oleh orang-orang yang inspiratif. Nama kontennya adalah Nak Bercakap. Nah, karena kita orang Riau, jadi nama konten ini saya pakai bahasa Melayu Riau. Nah, lebih kurang artinya mau bicara lah gitu dalam bahasa Indonesia. Oke, pada episode pertama ini merupakan momen yang sangat spesial bagi saya karena kita kehadiran tamu yang sangat inspiratif, seorang guru yang berdedikasi tinggi di dunia pendidikan, dan juga kebetulan beliau adalah guru saya waktu saya SMK dulu. Yuk langsung saja kita kenalkan, inilah dia Bapak Salman Hendry. Selamat datang Pak. Terima kasih Said. Terima kasih sudah di channel YouTube-nya. Oke. Luar biasa. Iya. Terima kasih sudah bersedia hadir di studio saya yang sangat sederhana ini. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa. Allah. Alhamdulillah. Semoga tetap dijaga karena sekarang ini musim Ya, penyakit Pak ya. Ya, Semoga ya selalu ya. dijaga. Berdoa, ikhtiar dan tawakal. Oke teman-teman semua, sebelum diskusi kita mulai, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman dan juga mungkin kepada Bapak Salman. Kalau misalnya kemampuan saya dalam berdiskusi masih jelek, bicara saya masih kurang bagus, saya mohon maaf karena memang ini pertama kali saya mewawancarai orang. Ya. Sebelum ini belum pernah. Tidak apa-apa. Jadi insya Allah kedepannya bisalah dievaluasi lagi nih biar lebih bagus gitu. Baik, pada episode pertama ini kita nak bercakap masalah kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, karena narasumber kita merupakan seorang guru, pastinya pembahasan kita tak lepas dari permasalahan pendidikan. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, lebih dahulu saya mau menanya nih kepada Pak Salman. Bagaimana sih Bapak menjadi seorang guru? Apa motivasi Bapak menjadi seorang guru? Silakan. Menjadi seorang guru, menurut Bapak itu adalah bagian dari qadarullah yang harus diterima dengan senang hati ya. Karena kenapa Bapak bilang qadarullah? Dulu untuk kuliah itu pilihan jurusannya bukan guru, tapi adalah perbankan syariah gitu ya. Jauh sekali Pak. Gitu. Jadi pengen eksekutif muda gitu sih kayaknya. Iya, Cuma iya. ya ini yang kedua adalah guru. Jadi akhirnya diterima di Fakultas Tarbiyah. Jadi ya ilmu pendidikan tentu menjadi seorang guru larinya itu. Iya. Dan harus disyukuri dan malah Bapak bersyukur karena bisa jadi seorang guru sekarang ini sangat bersyukur sekali gitu ya, karena luar biasa menjadi seorang guru itu adalah bagian dari profesi yang mulia. Kemudian juga yang diharapkan dari Bapak dari seorang guru adalah bagaimana apa yang Pak ajarkan bermanfaat buat siswa Bapak dan kemudian diamalkan, dan itu bagian dari ilmu yang bermanfaat dan insya Allah pahalanya terus mengalir. Yang paling penting mencerdaskan kehidupan bangsa para pelajar di Indonesia. Ya, betul. Oke kawan-kawan, terlebih dahulu saya mau menceritakan nih kepada kawan-kawan semua kenapa Bapak ini saya bilang inspiratif. Nah, beliau ini merupakan guru biasa, namun beliau ini sangat dekat sama murid. Kenapa? Memang apa spesialnya guru dekat sama murid? Karena saya baca di penelitian, tapi lupa saya guru yang dekat sama murid itu lebih dihormati ketimbang guru yang galak gitu. Jadi menurut saya kedekatan guru sama murid itu sangat penting. Saat misalnya kan beliau wali kelas, setiap habis pulang sekolah itu kan ada piket. Nah beliau ini ikut sama-sama piket gitu, sama-sama ngepel, sama-sama nyapu. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan inti, kualitas pendidikan di Indonesia. Nah ini menarik Pak. Terlebih dahulu saya membaca suatu artikel dari kompasiana.com. Bunyinya seperti ini. Menurut survei Political and Economic Risk Consultant, kualitas pendidikan di Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Posisi Indonesia berada di bawah Vietnam. Data yang dilaporkan The World Economic Forum Swedia, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya menduduki urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Nah ini bagaimana Pak? Menurut Bapak kualitas pendidikan di Indonesia?
Kalau kita lihat dari survei yang ada bahwa kualitas pendidikan Indonesia itu memang di bawah ya, Iya. dan sangat disayangkan bahkan di bawah daripada Vietnam dari 12 negara, bayangkan itu. Iya. Tapi kita sebagai generasi bangsa, sebagai guru, sebagai pendidik, ya punya tanggung jawab untuk terus memajukan pendidikan di Indonesia. Karena majunya suatu bangsa terletak daripada bagaimana pendidikannya. Kalau pendidikannya bagus, insya Allah bangsanya juga kalau pendidikannya bagus, bangsanya juga bagus, bangsanya juga akan maju. Yang terpenting adalah terus belajar dan belajar. Tidak hanya siswa saja sebetulnya belajar, tapi juga guru terus mengupdate diri terhadap bagaimana menjadi seorang guru yang baik, juga sekolah juga bagaimana menjadikan sekolah menjadi tempat yang membuat anak-anak bisa belajar dengan happy, juga kemudian orang tua juga bagaimana mendidik anak dengan bagus. Sebenarnya ada beberapa komponen pendidikan itu harus bersatu untuk bagaimana memajukan pendidikan di Indonesia. Jadi orang tua harus ikut peranan juga. Karena peranan penting sekali. Jadi kalau mau kualitas pendidikan bagus, ya 3 komponen guru, orang tua dan sekolah harus bersatu padu dalam memajukan pendidikan. Jadi tidak boleh hanya guru saja atau pemerintah saja, Bang. Guru saja, sekolah saja, kemudian gitu. Harus ada kerjasama yang baik dari orang tua Ya. dan juga guru gitu. Di sini ada lanjutan Pak dari artikel yang saya baca di atas tadi. Harus diakui bahwa peserta didik kita mayoritas sama sekali tidak memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak. Meskipun ada yang punya, tetapi tidak jelas. Yang terjadi adalah mereka belajar secara ngambang dan tidak memiliki arah yang jelas. Yang penting berangkat sekolah. Satu hal yang penting adalah para pendidik kita tidak mengarahkan anak untuk mewujudkan cita-citanya. Namun bagaimana anak supaya bisa menghafal semua materi pelajaran tanpa terkecuali. Nah, ini saya merasakan betul, Pak. Di sini dikatakan bahwa peserta didik kita tidak memiliki cita-cita. Nah, mungkin bukan saya sendiri, mungkin banyak. Misalnya kalau kita tamat sekolah, saya itu nggak tahu mau lanjutkan kemana. Kalaupun kuliah, nggak tahu mau ambil jurusan apa gitu, karena bakat kita tuh nggak digali gitu loh dari sekolah. Beda halnya sama yang negara yang pendidikannya maju gitu. Mereka itu bahkan dari tingkat TK misalnya itu digali bakatnya apa. Jadi fokus ke situ saja. Namun pelajaran umum juga nggak tinggal gitu. Dan juga sekolah di Indonesia ini saya perhatikan bahwa nilai itu segala-galanya. Pernah saya nonton di YouTube, dia seorang anak ikut olimpiade biologi, namun nggak naik kelas gara-gara nilai matematikanya kosong, gitu. Padahal kan anak ini berprestasi gitu kan. Nah ini kan artinya penilaiannya itu kurang adil. Contohnya gini, antara anak tadi dan orang yang naik kelas, namun nyontek gitu, dibandingkan sama anak yang berprestasi di bidang biologi, namun nggak naik kelas gara-gara nilainya kosong. Mungkin bagi saya sistem pendidikan di Indonesia mungkin barangkali bisa diubah cara penilaiannya. Pertanyaan kedua, ya. Untuk memajukan pendidikan di Indonesia, pastinya bukan hanya sistemnya diperbagus, tetapi juga tenaga pendidiknya harus berkualitas juga. Bagaimana menurut Bapak tentang kualitas tenaga pendidik di Indonesia ini? Ya, kalau bicara kualitas pendidik Indonesia, sebetulnya secara kualifikasinya sudah bagus. Mungkin yang menjadi guru itu harus S1 gitu kan, di bidang pendidikan. Cuma yang sekarang yang jadi masalah adalah guru harus upgrade lagi dirinya terhadap perkembangan zaman gitu ya, tentang apalagi dalam penguasaan teknologi gitu. Tapi yang jelas guru harus
melakukan sebuah apa itu perubahan di bidang sikap yang penting ya, efektifnya gitu ya. Karena yang namanya belajar itu adalah change of behavior, perubahan tingkah laku. Jadi kalau tingkah lakunya buruk, anak makin lama semakin buruk tuh yang perlu ditanyakan adalah gurunya gitu. Jadi sekarang bagaimana kita memotivasi siswa untuk belajar, bagaimana kita mendekati siswa supaya belajar, bagaimana kita berikan dorongan supaya mereka semangat untuk belajar. Nah, itu yang penting, dan jelas adalah terus berikan stimulus rangsangan semangat kepada mereka bahwa mereka harus punya cita-cita dan masa depan yang mereka harus gapai dengan perubahan yang signifikan dari segi tingkah lakunya juga harus bagus. Berarti guru ini bukan hanya ngajar Ya, terus pulang gitu. knowledge, Ya harus gitu ya. ada motivasi juga mungkin yang harus diberikan dari guru ini. Dan bagi saya guru ini pintar saya nggak cukup, Kak. Ya. Nah, Betul. karena saya sering nampak guru yang pintar dia, Betul. namun dia ngajar nggak pandai. Nah, jadi kita kan ngantuk debatnya gitu. Dia nggak ngerti. Menurut saya mungkin harus pandai ngajar juga gitu. Mungkin harus ada, sebelum menjadi guru ada pelatihan mengajar.